Halo teman belajar Ajar Hitung, kembali lagi dengan video baru dari Ajar Hitung. Hari ini mau membahas tentang statistika untuk kalian adik-adik yang SMP. Di video ini nanti akan kita bahas 11 soal ya. Jadi ikuti video ini sampai selesai. Oke, langsung kita mulai aja di soal yang pertama. Bagian dari populasi yang diambil sebagai sasaran pengamatan atau penelitian disebut titik-titik. Apakah A data? Data itu adalah, keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu, penelitian. Jadi data itu informasi yang kita peroleh, ya, yang kita dapat. Lalu kalau sampel, sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sasaran pengamatan atau penelitian. Jadi, bagian dari populasi itu kan masih banyak. Nah, kita ambil beberapa dari populasi ini, kita ambil sebagai sasaran pengamatan atau penelitian, itu disebut sampel. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya yang B. Coba kita, jelaskan untuk yang opsi C. Kalau statistika itu lebih ke ilmu. Dia ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan, pengolahan, penyajian, penganalisisan, dan penafsiran. Jadi menarik kesimpulan dari suatu kumpulan data. Jadi lebih ke ilmu ya kalau statistika itu. Lalu kalau modus, modus itu adalah data yang sering muncul ya, yang sering muncul. Jadi kesimpulan untuk soal nomor 1 ini jawabannya yang B. Lanjut nomor 2. Ibu sedang membuat seteko teh manis. Ia menambahkan beberapa sendok gula pasir ke dalam teko, kemudian mengaduknya. Untuk memastikan apakah rasanya sudah manis, ibu mengambil sesendok teh manis lalu mencicipinya. Sampel yang tepat dari cerita tersebut adalah, jadi dari penjelasan di soal ini, teko teh manis itu adalah populasi, jadi semuanya, satu teko. Nah, jadi kalau ibu mau mencicip, ibu mengambil sesendok teh manis. Sesendok ini merupakan sampel. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 ini adalah sesendok teh manis yang D. Lanjut soal nomor 3. Diagram yang disajikan dalam bentuk gambar atau lambang disebut titik-titik. Yuk kita lihat pilihan gandanya ya. Piktogram. Piktogram ini adalah cara penyajian data dalam bentuk diagram. Itu bentuknya gambar atau lambang. Ya. Nah, berarti untuk jawaban nomor 3 ini langsung ketemu yang A. Terus kalau diagram batang, otomatis dia berupa diagram batang. Terus kalau diagram garis, otomatis dalam bentuk garis. Kalau diagram lingkaran, dia bentuknya lingkaran ya dengan besaran sudut atau persen tertentu. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat yang A. Nomor 4, diagram batang berikut ini menunjukkan produksi pupuk sebuah pabrik. Selisih produksi pupuk bulan Maret dan Mei adalah, coba perhatikan untuk bulannya ada di bawah ini. Terus untuk nilainya di sebelah sini, ini dalam ton. Ya. Sekarang selisih antara bulan Maret dan Mei. Kita hitung dulu, tentukan di diagram itu Maretnya ada berapa ton. Maret ini ya, ada 10 ton. Lalu kalau untuk bulan Mei, dia ini ada 6 ton. Jadi selisihnya ada 4 ton. Jawabannya tepat yang C. Nomor 5, diagram batang di bawah ini menunjukkan nilai ulangan matematika. Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 adalah titik-titik. Ini yang dapat nilai, yang bawah ini untuk nilai, yang sebelah sini untuk frekuensi. Jadi yang diminta siswa yang mendapat nilai lebih dari 7. Berarti kita perhatikan diagram yang mendapat nilai 8, 9, dan 10. Karena dia mintanya lebih dari 7. Jadi 7 nggak usah ikut dihitung. Sekarang yang nilainya 8 ada berapa orang? Nilainya 8, dia menunjukkan di sini ada 6 orang.
Terus dia yang nilainya 9, ada berapa orang? Nilai 9 ini ya, ada 3 orang. Lalu yang nilainya 10, nih 10, dia ada 4 orang. Jadi banyak siswa tinggal kita jumlahkan saja. 6 tambah 4, 10, tambah 3, 13. Jadi ada 13 orang. Jawabannya sesuai yang B. Kita lanjut soal nomor 6. Diagram berikut menunjukkan besarnya uang saku seorang siswa dalam seminggu. Kenaikan uang saku siswa terjadi pada hari titik-titik. Coba kita lihat pilihan yang A dari Senin ke Selasa. Ini harinya yang bawah, lalu yang sebelah sini besaran uang sakunya. Coba kalau dari hari Senin, Selasa, perhatikan grafiknya dia turun. Berarti dia tidak mengalami kenaikan. Terus dari Selasa, Rabu. Ini Selasa ke Rabu. Dia jelas mengalami kenaikan. Jadi jawabannya yang B. Coba kita buktikan apakah yang C dia tidak mengalami kenaikan. Yang C dari Rabu ke Kamis. Dia grafiknya datar. Artinya tidak mengalami perubahan. Lalu dari yang pilihan D ini dari hari Jumat ke Sabtu. Jumat ini, Sabtu ini. Dia grafiknya juga datar. Menandakan tidak ada perubahan. Jadi benar ya, jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 7. Diagram di bawah ini menunjukkan produksi perikanan tahun 2000 sampai 2005 dalam ton. Kenaikan produksi ikan terbesar terjadi pada tahun titik-titik. Coba kita hitung satu-satu ya. Dari tahun 2000 ke 2001. Dari sini 20 ton ke 25 ton. Berarti terjadi kenaikan, naik sebesar berapa? 5 ton. Lalu kita yang B, 2001 ke 2002. Dia dari 25 ke sekitar lebih dari 35 ya, anggap 37 di sini. Jadi 37 dikurangi 25, dia naik 12 ton. Lalu yang dari 2002 ke 2003, dia tidak mengalami kenaikan, justru dia mengalami penurunan karena grafiknya turun. Jadi yang C nggak usah kita hitung karena dia turun. Lalu yang D, dari tahun 2003 ke 2004, grafiknya naik, otomatis dia juga mengalami kenaikan. Dari yang 2003 ini dia dari 30 naik ke 40. Jadi dia naik berapa? Naik 10 ton. Oke, dari A, B, sama D ini yang naiknya paling besar itu yang dari tahun 2001 sampai 2002. Dia naik sebesar 12 ton. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 8, diagram berikut menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 72 siswa. Banyak siswa yang menyukai matematika adalah titik-titik. Jadi seluruhnya dari diagram lingkaran ini adalah 72 siswa. Kalian disuruh mencari yang menyukai matematika. Di sini diketahui dia besarnya derajat. Satu lingkaran penuh itu besarnya totalnya itu adalah 360 derajat. Sedangkan kita belum tahu si matematika ini besarnya berapa. Jadi kita cari dulu matematika ini berapa derajat. Caranya 360 dikurangi, ya sudah diketahui. 30 ditambah 120 ditambah 60. Jadi 360 dikurangi, ini tambahin 180 ditambah 30, 210. Jadi sisanya 150 derajat. Jadi matematika ini 150 derajat. Sekarang kita cari banyak siswanya ya. Banyak siswa yang menyukai matematika. Berapa derajat dia tadi? 150 derajat. Karena di sini diketahui seluruh siswa, jadi kita gunakan 360 derajat di bawahnya. Baru dikali seluruh siswa, 72 siswa. Ya, ini boleh kita coret gini. Kita bagi berapa ini? 3 ya. Jadi 5 per 12 dikali 72 siswa. Ini bagi 12 1, ini 6. 5 kali 6, 30 siswa. Jadi yang menyukai matematika ada 30 siswa, pilihannya yang C. Soal nomor 9,
Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang gemar robotik adalah titik-titik orang. Berbeda dengan soal nomor 8 tadi, soal nomor 9 ini menggunakan persen. Ya, kalau derajat tadi kan satu lingkaran penuh ini 360 derajat. Tapi kalau persen, satu lingkaran penuh ini adalah 100%. Lalu diketahui 200 siswa ini adalah seluruhnya. Seluruh berarti 100%. Nah, sekarang pertanyaannya yang menyukai robotik. Di sini robotik kita belum tahu berapa persen. Caranya kita cari dulu persentase robotik. Caranya dengan mengurangkan, kalau full itu kan 100%, dikurangi yang sudah diketahui, 12% ditambah 20, ditambah 30, terus ditambah 10, ditambah 13. Jadi 100 dikurangi 20 tambah 30, 50. 50 tambah ini 60. 60 tambah ini 25 ya. Berarti 85. 100 kurangi 85 dia 15%. Sekarang persentasenya udah tahu, sekarang kita cari banyak orang robotik. Robotik tadi persentasenya 15%, diketahui seluruhnya, seluruh kan 100%. Baru dikali yang diketahui, 200 siswa. Ini persennya kita coret ya. 100-nya coret sama ini, dia 2, 15 kali 2, 30 siswa. Jadi yang menyukai robotik ada 30 orang yang D. Kita lanjut nomor 10. Modus dari data 72, 69, 63, 72, 79, 67, 77, 67, 65 adalah titik-titik. Modus itu adalah data yang sering muncul. Coba kita lihat 67 ini muncul berapa kali di sini? 67-nya muncul 2 kali. Lalu 67 udah kita hitung ya. 72 dia muncul 2 kali juga. Lalu kalau 72 dia muncul 2 kali juga. Kalau 79 dia hanya muncul 1 kali. Sekarang kita lihat pilihan gandanya. Apakah modusnya 67 saja? Enggak. Karena 72 juga muncul 2 kali. Jadi jawabannya modusnya itu 67 dan 72 yang B. Yang C dia juga kurang tepat karena tidak hanya 72 tapi 67 juga modus. Yang D juga salah karena 79 hanya muncul 1 kali. Lanjut soal terakhir untuk video ini. Nanti kakak akan sambung di video part kedua. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, kakak ingatkan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan ketika kakak update video kelanjutan dari pembahasan di video ini. Oke, kita lanjut ke soal. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada tabel nilai, ada nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ada kolom frekuensi, jadi 2, 6, 4, 1, 1, 2. Pertanyaannya, modus dan median dari data tersebut adalah yang pertama modus. Modus tadi data yang sering muncul. Kalian tinggal lihat di frekuensi, mana frekuensinya paling banyak. Frekuensi paling banyak itu di angka 6, yaitu nilai 5. Jadi modusnya 5, yang 6 kita coret. Ya. Terus yang kedua, kita cari mediannya. Median itu adalah data tengah. Caranya kita hitung dulu total frekuensi dari data ini tuh ada berapa. Kita jumlah ya. 2 tambah 6, 8. Tambah ini 10. 10 tambah 4, 14. 14 tambah 2, 16. Ya, jadi ada 16 data. Median itu kan berarti berarti kan di sini ada 8 data. Ini juga ada 8 data. Kan kalau dibagi 2, jadi mediannya itu nanti kita data ke ini di sini tambah data ke sini dibagi 2. Ya. Data ke sini itu data ke 8 ditambah data ke setelah 8 data ke 9.
lalu dibagi 2. Oke? Data ke-8 dulu. Data ke-8 ada di 2 tambah 6, 8. Jadi berhenti di sini ya, data ke-8. Data ke-8 angka berapa? 5. Ditambah data ke-9 otomatis depannya. Karena 2 tambah 6 baru 8, ditambah 4, 12. Jadi data ke-9 itu ada di sini, yaitu nilai 6. Dibagi 2. Ya, jadi dia 11 dibagi 2, 5 setengah. Jadi untuk mediannya itu 5,5. Jadi 6 ini salah. Jadi jawabannya yang B.